Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan terbang menuju ke Amsterdam di Eropa. Penerbangan insya Allah akan ditempuh selama kurang lebih 14 jam 15 menit. Dan hari ini kita nggak melewati wilayah udara Iran dan sekitarnya, tetapi melewati wilayah udara Saudi Arabia. Pesawat Boeing 777-300ER yang akan kita gunakan menuju ke Amsterdam kali ini adalah registrasi Papa Kilo Golf India Foxtrot. Tampak di sini para petugas ground handling sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk penerbangan ke Amsterdam ini. Ini proses menaikkan muatan kargo ke dalam pesawat terbang, teman-teman. Jadi selain mengangkut penumpang, pesawat komersil juga mengangkut barang atau kargo dalam jumlah yang terbatas. Nah, angkutan kargo ini menyumbang pendapatan juga untuk maskapai penerbangan. Pesawat Papa Kilo Golf India Foxtrot Boeing 777-300ER ini alhamdulillah kondisinya prima dan sehat untuk melakukan penerbangan menuju ke Amsterdam, Belanda. Nah, ini ada Boeing 777-300ER milik Korean Airlines. Persiapan terbang menuju ke Incheon, Korea Selatan. Jadi kalau penerbangan malam di atas jam 9 di Bandara Soekarno-Hatta ini biasanya dipenuhi oleh lalu lintas udara yang menuju ke Asia. Proses pengisian bahan bakar untuk penerbangan menuju ke Amsterdam di Boeing 777-300ER ini sedang dilakukan. Rencananya kita akan mengisi aftur sebanyak 136.300 liter. Pengisian bahan bakar ke pesawat terbang ini dilakukan oleh personel yang sudah terlatih dan memiliki sertifikasi. Personel yang melakukan pengisian bahan bakar ke pesawat terbang adalah personel teknik yang bekerja sama dengan personel dari Pertamina. Jadi nanti ada koordinasi antara maskapai penerbangan dan Pertamina. Nah, kemudian di lapangan Pak Tekniknya akan bersama-sama mengisi bahan bakar dengan petugas dari Pertamina. Ini adalah roda pendaratan utama dari Boeing 777, atau biasa disebut dengan main landing gear. Jumlahnya ada 12. Dan kemudian ditambah nose gear ada 2, jadi jumlah keseluruhannya ada 14. Kita kembali ke kokpit. Di sini sedang dilakukan prosedur pre-flight menuju ke Amsterdam. Ini ada 2 kapten di depan kita yang akan terbang duluan, Kapten Hadis dan Kapten Ahmad Yani. Ya, Kapten Hadis ini baru saja bergabung ke 777 setelah sebelumnya terbang di Boeing 737 seri 800 di Garuda Indonesia. Ini kita sedang melakukan prosedur pre-flight, melakukan semuanya dengan cermat dan teliti agar kita semua sampai dengan selamat di tujuan kita di Amsterdam yang rencananya akan ditempuh selama kurang lebih 14 jam 15 menit. Kita segera mundur atau pushback meninggalkan gate di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini. Jalur penerbangan kali ini kita nggak lewat daerah Iran ya teman-teman, dikarenakan wilayah udara Iran sedang ada konflik militer, jadi tertutup untuk penerbangan sipil. Nah, penerbangan ini kita akan melewati wilayah udara Jeddah. Wilayah Jeddah itu adalah wilayah Saudi Arabia. Jadi ini penerbangannya jalurnya akan sama persis kayak penerbangan umroh menuju ke kota Jeddah dan kota Madinah. Tapi kali ini kita nggak mendarat di Jeddah dan Madinah, tapi lanjut terus sampai Eropa ke Belanda. Saat ini kita sedang melakukan proses menyalakan mesin pesawat, teman-teman. Jadi kalau nyalain mesin pesawat nggak kayak nyalain mobil pakai kunci.
Jadi kalau ada yang nanya pesawat jet atau pesawat penumpang itu ada kuncinya nggak sih? Ya jawabannya nggak ada. Kita nyalain mesinnya itu pakai prosedur. Prosedurnya kayak gimana? Wah, harus jadi pilot dulu biar nanti ngerti untuk menyalakan pesawat, teman-teman. Setelah mesin pesawatnya hidup, nggak ada gangguan, nah kemudian kita akan melakukan pemeriksaan alat kemudi pesawat atau flight control check. Kemudian kita akan bacakan checklistnya dan kemudian kita siap untuk bergerak menuju ke landasan. Kalau di Boeing 777 ini checklistnya udah nggak pakai kertas lagi ya teman-teman. Semuanya menggunakan electronic checklist seperti yang tadi teman-teman lihat yang ada di bawah. Begitu juga dengan peta navigasi, buku manual, dan lain-lain. Di pesawat ini sudah serba digital, tidak ada lagi buku-buku fisik atau kertas-kertas yang memenuhi kokpit. Ya, sekarang kita bergerak menuju ke runway 25 right di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan take off dari runway 25 right dengan prosedur SID atau Standard Instrument Departures RIM T1 Foxtrot. On runway 25 right. Ready? D1. Baiklah teman-teman, kita menjelajah di ketinggian awal kita di 30.000 kaki karena pesawatnya berat. Dan tampak di depan itu ada kota yang begitu terang, itu adalah kota Tanjung Karang di Bandar Lampung. Jadi pada penerbangan ini saya akan terbang duluan nih di sepanjang rute dari Indonesia ini sampai ke Saudi Arabia. Jadi Kapten Ahmad Yani dan Kapten Hadisnya akan mundur dulu ke belakang untuk tidur selama kurang lebih 7 jam. Dan kemudian nanti akan bergantian terbangnya di wilayah udara Jeddah. Pada penerbangan ini saya akan bertugas sebagai pilot monitoring. Jadi saya akan berkomunikasi dengan petugas ATC di sepanjang rute
dari Indonesia, Kolombo, India sampai ke Saudi Arabia, dan juga memeriksa flight plan yang ada di pesawat ini. Dan ini kita saksikan bersama di layar radar cuaca pesawat ini, tampak awan berserakan di depan kita teman-teman. Jadi penerbangan ini akan dibumbui oleh guncangan-guncangan ringan hingga sedang, karena kita harus menembus beberapa awan ini. Jadi pilot flying akan memilih mana awan yang paling aman untuk dilewati dan minim guncangan, sehingga keselamatan penerbang bisa tetap terjaga dan kenyamanan penumpang juga tetap terjaga. Alhamdulillah ini di luar ada cahaya bulan yang begitu terang, jadi kita bisa melihat juga nih awan-awan yang ada di sepanjang rute penerbangan ini. Selain kita memeriksanya juga melalui radar cuaca. Nah, jadi ini cukup membantu banget. Awannya bisa kelihatan kayak gini ya. Lama penerbangan kita sejak lepas landas tadi sudah berlangsung selama 5 jam 26 menit. Saat ini kita masih berada di wilayah udara India. Ini ada guncangan sedikit-sedikit teman-teman. Ini kalau lagi tidur di belakang malah enak nih kalau ada guncangan-guncangan yang ringan seperti ini. Dan tibalah saatnya saya untuk bergantian beristirahat di belakang. Tidur teman-teman. Jadi ini Kapten Ahmad Yani dan Kapten Hadis sudah kembali ke depan, ke kokpit lagi. Beliau akan terbang, melanjutkan sampai menjelang pendaratan nanti di Amsterdam. Saat ini kita berada di wilayah Jeddah ini. Sebentar lagi kita akan melintasi kota Jeddah. Jadi biasanya kalau mau ke Jeddah kita di sini sudah posisi descent ya, sudah mau masuk ke fase approach untuk pendaratan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Saat ini kita melintas di ketinggian jelajah nih, mau menuju ke Belanda. Dan di sini ada sebuah pemandangan yang menurut saya istimewa ini teman-teman. Dikarenakan Jeddah ini dekat dengan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, kita akan menyaksikan pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Nah, itu dia di sebelah kanan sudah terlihat kota Mekah dan juga Masjidil Haram, tempat umat muslim melakukan ibadah umroh, ibadah haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Di sana adalah kiblat bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya. Ya, ini dia yang terang itu adalah kota Mekah. Di sana ada Masjidil Haram teman-teman. Dari sini ini kelihatan sebenarnya Zamzam Tower-nya ya, yang ada di dekat Masjidil Haram. Masya Allah, semoga kita semua diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa beribadah dan mengunjungi kota Mekah ini. Dan dari sini semakin terlihat jelas Masjidil Haram, tempat Ka'bah berada, dan juga Tower Zamzam, yaitu tower berupa jam yang tinggi. Dan di sini kita melintasi kota Jeddah nih teman-teman. Biasanya di sini kita sudah memasuki final approach untuk pendaratan. Sekarang kita melintas di ketinggian 32.000 kaki di atas permukaan laut. Di bawah sana ada teman-teman kita lagi pada istirahat, pada ngeron di hotel. Dan juga ada teman-teman kita yang persiapan mau kembali ke Jakarta, menerbangkan pesawat GA981 dan GA983 menuju ke Jakarta, penerbangan umroh. Jadi setelah kita melintasi wilayah udara Saudi Arabia ini, kita akan memasuki wilayah udara Kairo atau Mesir.
Dan kemudian kita melintasi wilayah udara Siprus, Athena, naik lagi ke Bosnia Herzegovina, keluar di Hungaria, melintasi kota Vienna di Austria, kemudian masuk ke wilayah udara Jerman, dan seterusnya hingga kita sampai nanti ke wilayah udara Amsterdam atau Nederland di Belanda. Kita persiapan mendarat di Bandara Schiphol di Amsterdam. Menurut perakiraan cuaca, di Amsterdam nanti akan sering hujan nih. Hujan intensitas ringan sampai sedang, dikarenakan di Amsterdam dan di Eropa ini sedang peralihan musim. Dari musim panas ke musim dingin. Checklist complete. Line 3. Approaching 1-8 center. Mile and a half. Thanks. 500. $400.
300. Approaching minimums. Continue. Check. Minimums. Heading. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Second left. Manual braking. Check. Excuse me, Mr. Seller. Straight ahead. Alhamdulillah kita sudah mendarat dengan selamat di Bandara Schiphol di Amsterdam. Saatnya kita taksi menuju ke gate dengan memperhatikan rambu-rambu dan signage yang ada di Bandara Schiphol ini. Sambil kita melihat pesawat-pesawat yang ada di Amsterdam ini. Ini bagi spotters enak banget ini motret-motretin si pesawat yang ada di Amsterdam ini. Pesawatnya berbagai jenis dan rupa ini kalau di Amsterdam ini teman-teman, karena memang bandara ini bandara internasional yang didatangi oleh berbagai macam jenis pesawat dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi kalau lagi taksi begini yang memandu pilot flyingnya adalah pilot monitoring. Pilot monitoring akan melakukan komunikasi dengan menara pengawas lalu lintas udara atau ATC dan juga memperhatikan rambu-rambu yang ada di kiri dan kanan taxiway. Selain itu, pilot monitoring juga memantau marka-marka yang ada, karena di marka ini juga ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang harus diperhatikan. Selain itu juga pilot monitoring juga memantau pesawat atau traffic yang ada di sepanjang perlintasan atau taxiway menuju ke terminal. Nah, itu salah satu contoh rambu-rambu yang ada di kiri kanan taxiway. Warnanya kuning, hitam, dan ada juga yang warnanya merah. Selamat datang di Bandara Schiphol di Amsterdam, teman-teman. Dari jendela pesawat ini kita bisa melihat bentuk tower ATC dan juga bangunan terminal Bandara Schiphol yang mempunyai ciri khas tersendiri. Maskapai Garuda Indonesia sendiri sudah melakukan penerbangan ke Bandara Schiphol di Amsterdam ini sejak tahun 1960-an. Dulu dari Bandara Kemayoran terbang ke Bandara Schiphol ini menggunakan pesawat jet bermesin 4, namanya Convair 990. Dulu terbangnya belum langsung dari Jakarta ke Amsterdam, tapi masih singgah-singgah di beberapa negara di sepanjang perjalanan menuju ke Amsterdam. Nah, sekarang dengan teknologi yang sudah begitu canggih, pesawat Boeing 777-300ER ini sudah mampu melakukan penerbangan langsung tanpa singgah-singgah di perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, langsung terbang ke Bandara Schiphol di Amsterdam dalam waktu tempuh yang relatif singkat, yaitu 14 jam saja. Dulu waktu masih pakai Convair 990, ya pastinya di atas 14 jam jarak tempuhnya. Dan alhamdulillah penumpang pada kesempatan kali ini cukup penuh, teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba dengan selamat di Terminal Bandara Schiphol. Dan sekian dulu video kali ini, saksikan di video bagian kedua bagaimana keseruan selama di Amsterdam sampai nanti terbang kembali menuju ke Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.